sungguh menjadi perhatian kita hari ini ketika kita merenungkan sabda Tuhan. Untuk para guru yang diberikan tanggung jawab, ternyata tugasnya bukan hanya mengajar, tetapi mendidik. Bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja. Para pembawa firman, para imam, dan juga para pemimpin dalam kalangan apapun, supaya betul-betul rahmat kebijaksanaan betul-betul menjadi kekuatan dalam hidup panggilan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia dimanapun Anda berada, Yesus sangat menghormati hak mengajar para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena memang mereka adalah kelompok yang mewarisi kursi Musa. Mereka punya hak untuk mengajar. Karena itu Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, turuti apa yang mereka ajarkan, jangan ikuti cara hidup mereka. Mereka mengajar untuk orang lain, bukan untuk diri mereka sendiri. Dan kalau kita melihat bahwa hal yang sama berlaku juga bagi mereka yang berprofesi sebagai guru dan juga sebagai pengajar. Yesus mengatakan hal yang sama. Turutilah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti apa yang mereka lakukan.
Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kritik dari Yesus ini betul-betul sungguh menjadi perhatian kita hari ini ketika kita merenungkan sabda Tuhan. Untuk para guru yang diberikan tanggung jawab, ternyata tugasnya bukan hanya mengajar, tetapi mendidik. Bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi yang paling penting adalah membentuk nilai-nilai hidup dan kehidupan kepada mereka yang mendengarkan pengajaran para guru. Para guru diharapkan untuk menanamkan karakter, nilai-nilai yang baik yang dapat menjadi pedoman bagi mereka yang mendengarkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, menjadi guru itu sekaligus sebagai seorang pengajar, lantas juga sebagai seorang pendidik yang memberikan contoh. Dia sebagai model, figur yang diguguh dan ditiru oleh siapapun yang mendengar pengajarannya. Kan itu baiklah Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, teristimewa kepada para pengajar. Mari kita belajar setiap hari supaya tidak berkata-kata saja, tetapi melakukan apa yang kita katakan. Kita bukan hanya mentransfer ilmu apapun yang ada pada kita, tetapi lebih daripada itu, mengajarkan tentang makna hidup yang sesungguhnya. Semoga Tuhan memberkati dan membimbing para pengajar sekalian dalam level apapun, para pembawa firman, para imam, dan juga para pemimpin dalam kalangan apapun, supaya betul-betul rahmat kebijaksanaan betul-betul menjadi kekuatan dalam hidup, panggilan, juga karya pelayanan kita sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.